Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tentunya tetap semangat. Masih bersama dengan Bung Ropan dan kita akan membahas untuk mereview hasil-hasil pertandingan khususnya yang berlangsung di Liga Premier Inggris semalam. Juara bertahan The Citizens, Manchester City, kini mengambil alih posisi puncak klasemen dari tangan Arsenal, dan Arsenal itu turun ke posisi ketiga karena Arsenal belum bermain, baru akan bermain pada hari Minggu ini menghadapi Brentford. Dan dua teratas itu selain dari City ada juga Tottenham Hotspur yang mencatat kemenangan sensasional di Stadion Tottenham kemarin. City saat tandang mengalahkan Wolves dengan 3-0. Mereka mendapatkan 7 on target ya. Ini luar biasa bagi pasukan Pep Guardiola ini dengan penguasaan bola sampai 60%. Sementara tuan rumah itu hanya 1 on target ya, dari 6 percobaan mereka menembak. Dan saya pikir layak bagi Manchester City untuk bisa memenangkan pertandingan dengan clean sheet. Dan mereka sekarang dengan 17 poin ada di puncak klasemen dari 7 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan. Nah, yang perlu saya akan katakan di sini adalah bukan hanya soal kemenangan City, tetapi bagaimana Erling Haaland yang terus dari pekan ke pekan menjadi pusat perhatian, pembicaraan di mana-mana dengan kehebatan dia, gacornya dia membuat gol. Seakan-akan tidak bisa dihentikan oleh siapapun di Liga Premier Inggris, bahkan di Liga Champions, ketika selalu tampil dia bisa mencetak gol. Total dia sudah mencetak gol 14 ya. Bagaimana dia bisa 2 kali di Champions itu mencetak 2 gol di gawang Sevilla dan 1 gol juga di gawang Borussia Dortmund untuk membawa gol kemenangan bagi mantan klub dia. Tapi kalau kita sekarang bicara di IPL, 11 gol dari 7 pertandingan. Ini luar biasa ya. Tidak ada pemain yang bisa melakukan seperti dia. Dalam 7 pertandingan sudah 11 gol. Dan dia membuat sejarah kalau misalnya. Pemain Norwegia ini 4 kali tandang, 4 kali dia mencetak gol. Ini menjadi pemain pertama di IPL atau di Liga Premier Inggris yang mampu melakukan hal yang spektakuler seperti itu. Dia mencetak gol sebelum ke gawang Wolves kemarin itu. Terlebih dulu melawan West Ham ketika menang juga dia sudah membuat gol. Ketika melawan Newcastle dia bisa membuat gol dan Aston Villa dia bisa membuat gol. Jadi ada 4 ya partai tandang Manchester City selalu ini bersinar Erling Haaland. Dan saya meyakini walaupun ini terlalu pagi ya, karena kan masih jauh baru 7 pertandingan, masih ada 31 laga yang akan dimainkan sampai pada tahun depan di bulan Mei 2023. Namun kalau melihat dengan pergerakan dari Erling Haaland ini, lajunya, berlarinya sangat kencang ya. Sulit untuk bisa menghadang. Tidak ada satupun pemain yang bisa menghentikan atau bisa melampaui kehebatan dari Erling Haaland dalam hal mencetak gol. Dia akan menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Premier Inggris. Walaupun ini baru 7 pertandingan. Erling Haaland ini dalam catatan Opta ya, statistik Opta itu menegaskan bahwa Haaland sudah membuat 100 gol dalam 99 penampilan. Bisa dibayangin. Sejak ia keluar dari Salzburg pada 2020 dan dia ke Dortmund, kemudian dia sekarang berlabuh di Etihad, di markasnya City. Itu 100 gol. Ini hebat sekali nih pemain muda ini. Dan sayang memang dia tidak tampil di Piala Dunia. Kalau dia tampil di Piala Dunia, wah, ini pasti dinanti-nantikan oleh banyak orang. Bagaimana persaingan dia dengan pemain-pemain top yang ada yang ikut ya. Termasuk mungkin bagi Inggris dengan Harry Kane-nya, Argentina dengan Messi, Brasil dengan Neymar. Kemudian ada di Prancis di sana ada Olivier Giroud, ada Griezmann, ada Mbappe. Ini persaingan sangat oke kalau kita bisa melihat, belum lagi Spanyol ya, yang menampilkan pemain-pemain hebat, Jerman juga pemain hebat. Tapi Haaland ini sayang, dia tidak ikut karena Norwegia tidak lolos
dan dia tidak bisa hadir di November dan Desember ketika Piala Dunia berlangsung di Qatar. Nah, kita kembali dengan bagaimana City sekarang bisa mengamankan 3 poin saat mengalahkan Wolves di kandang lawan. Pep tetap memainkan dengan formasi skema dia 4-3-3. Dengan Akanji terus bisa bermain belakang untuk berduet dengan Ruben Dias. Cancelo kembali ke bek kiri. Nah, Pep menempatkan seorang John Stones ada di kanan. Tentunya penjaga gawang masih penjaga gawang terbaik mereka, Ederson Moraes. Di tengah memang ada perubahan. Gundogan tidak dimainkan. Ada di bangku cadangan, nanti bangkit dari bench di babak kedua. Dia menempatkan tetap dengan Rodri yang menjaga kedalaman, ada KDB dan Bernardo Silva. Di depan ada Foden, ada Grealish dan Erling Haaland. KDB dalam pertandingan melawan Wolves membuat 2 assist yang luar biasa untuk gol pertama dan gol ketiga. Gol pertama itu langsung terjadi di menit pertama ketika umpan dengan back heel dari Foden dimanfaatkan dengan pergerakan dari KDB dan crossingnya disambar dengan cepat oleh Grealish. Demikian juga dengan assist dia di gol ketiga yang dibuat juga oleh Foden. Ya, ini bagaimana baik sekali kalau kita bisa melihat pergerakan dari Foden yang untuk bisa membuat gol ketiga, dan Haaland bisa membuat gol di menit ke-16. Itu menjadikan dia sekarang menjadi top skor dengan 11 gol. Dia bergerak dari luar kotak penalti dan melepaskan tembakan yang tidak bisa dijangkau oleh Jose Sa, penjaga gawang dari Wolves. Dan Pep Guardiola sampai menggeleng-geleng kepala ketika melihat pergerakan dari Haaland ini ya. Susah atau sulit untuk dihentikan. Dan bukan tidak mungkin dia terus akan mencetak gol dari pekan ke pekan kalau melihat semua pemain City ini bergerak. Ya. Mereka baik untuk bisa melebar bermain dengan operan pendek 1-2 untuk selalu bisa memberikan ruang kepada Haaland bisa mencetak gol. Haaland juga bisa melebar, bisa bermain. Jadi semua pemain, Rodri, KDB, mau Grealish, Foden, Bernardo Silva, bahkan Gundogan mungkin masuk di babak kedua, semua wajib untuk bisa memberikan pasukan bola terhadap Erling Haaland. Dan dia melakukannya dengan baik. Kans untuk bisa menjadi juara tetap terbuka. Ya, tetapi ada Spurs yang mengintip di belakang. Spurs juga tampil luar biasa. 8 gol terjadi di Stadion Tottenham. Mereka melabrak lawannya Leicester dengan 6-2. Lewat hat-trick juga dari Son Heung-min. Ini pemain Korea yang tampil menawan, mengesankan sekali. Ketika posisi 3-2, ya, ini 3-2 kalau saya bisa mengatakan dengan Leicester. Itu Son baru datang dari bangku cadangan, tepatnya di menit ke-59. Antonio Conte sebagai pelatih melakukan pergantian. Dia menarik Richarlison keluar, Son berada dalam lapangan. Dan dia tampil baik sekali. Menit 73, menit 84, menit 86, itu semua gol dari Son. Dia kaget, dia sendiri aja kaget dengan apa yang dilakukan di lapangan. Sampai dia tidak banyak melakukan selebrasi, agak terdiam. Ya. Dia bisa mensyukuri apa yang dilakukan. Gol-gol spektakuler semua. Gol pertama dari luar kotak penalti. Gol keduanya juga dengan tembakan kaki kiri, placing bola. Ini hebat. Gol ketiganya. Dan sebelumnya memang sudah ada gol dari Harry Kane. Ya. Ketika dia masuk sudah ada 3 gol. Harry Kane, ada Eric Dyer yang juga membuat gol. Ada Rodrigo Bentancur. Sebelumnya juga gawang dari Hugo Lloris itu dikejutkan dengan 2 gol dari Leicester. Ada penalti dari Youri Tielemans di sana dan James Maddison. Pertarungan ini seru, kejar mengejar ketinggalan ya. 1-0, 1-1 ya. Terus Spurs unggul 2-1, samakan 2-2, Spurs lagi unggul 3-2 sebelum Son mengubah keadaannya di babak kedua dengan hat-trick dia. Dan ini menjadi gol dia pertama, walaupun dia mencetak 3 gol dalam 7 pertandingan. Ya, dia membuat 3 gol dan sekarang 1 assist bagi Son. Pilihan bagi Antonio Conte ini udah banyak di garis depan. Ya. Dengan dari Richarlison tentunya dia bisa melakukan opsi-opsi terbaik dan itu dilakukan ketika melawan Leicester. Ketika Richarlison tidak bisa berbuat banyak, dia tarik dan dia menempatkan seorang Son untuk bisa bermain dengan Harry Kane dan Kulusevski. Dan Kulusevski sendiri juga
tarik keluar. Jadi selamat buat Tottenham Hotspur yang sekarang memiliki poin sama dengan City, yang mereka unggul 2 poin dari The Gunners Arsenal, tapi The Gunners Arsenal bisa mengambil alih lagi kalau sebentar nantinya mereka akan main pada pukul 18 kalau nggak salah 30 waktu Indonesia bagian barat. Ketika pasukan Arteta ini bisa menang, mereka akan unggul 1 poin lagi. Mereka 15 poin dan ketambahan 3 itu ada di 18 poin. Jadi mereka akan mimpin lagi, menggeser City dan Spurs. Jadi inilah ramainya kejar mengejar angka di papan atas, terutama bagi 3 tim ini ya. Ada City, ada Spurs, ada Arsenal. Nah, kita akan menantikan pertandingan-pertandingan lainnya. Sayang, duel antara Chelsea dan Liverpool ini ditunda. Kalau nggak ditunda juga ini akan seru. Kita akan melihat bagaimana penampilan dari Graham Potter, pelatih dari Brighton yang sekarang sudah berada di The Blues, untuk bisa melakukan debut dia pertama di IPL. Ya, setelah dia debut di UCL, Liga Champions di Stamford Bridge, dan tertahan dari Salzburg dengan 1-1, dan dia menunggu debut dia di IPL melawan Liverpool. Tapi ini ditunda. Oke, sampai di sini pembahasan saya review dengan apa yang terjadi di IPL. Pergerakan sudah ada di papan atas dengan City naik bersama dengan Spurs, tapi masih bisa berubah dengan Arsenal nantinya akan kalau menang. Tapi kalau Arsenal tertahan, yang tetap akan ada di atas adalah City bersama dengan Spurs. Sampai di sini pembahasan kita. Ciao.